Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ya ini yang kedua kalinya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan saja langsung ya, karena tadi terputus ya. Yaitu mengenai di pertemuan ketiga ini mengenai strategi pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, yaitu pertama kita harus mengetahui dulu apa itu UMKM. Ya, UMKM itu adalah usaha mikro yang asetnya maksimal 300 juta. Ya, adapun usaha kecil dia asetnya itu 50 juta sampai dengan 500 juta, sedangkan omsetnya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah, sedangkan usaha menengah itu 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar ya. Lalu kondisi UMKM di Indonesia dari tahun 90 ini ya, ini data sampai tahun 2007 ternyata mengalami peningkatan yang luar biasa dan bahkan sampai sekarang pun juga mengalami terus peningkatan. Nah, sayang sekali ya, UMKM ini walaupun mendominasi ya, hampir 99% ya itu adalah UMKM, sedangkan usaha besar itu hanya 1% saja, tetapi keberadaan UMKM ini masih sangat kurang diperhatikan ya. Nah, UMKM ini penting karena penyerapan tenaga kerja perusahaan itu besarnya itu di UMKM ya, jadi sebagian besar itu di UMKM. Hampir 99,5% itu diserap oleh UMKM, sedangkan pada persen ya 0,5% UMKM dan perusahaan besar ya. Nah, perusahaan besar itu asetnya paling banyak ya, walaupun dia sedikit menyerap tenaga kerja, tetapi asetnya itu paling banyak ya. Nah, UKM itu hanya 8,0 atau 8% saja, sedangkan perusahaan besar itu 92% ya dari sebuah usaha kecil ya, mikro ya, itu paling banyak menyerap tenaga kerja ya, sedangkan asetnya itu dia sangat sedikit ya. Nah, kalau ini bagaimana kontribusi THP PDB ya. Nah, pada usaha besar 46%. Nah, bagaimana kita menyusun strategi pemasaran bagi UMKM? Nah, pertama kita harus tahu akar permasalahan apa ya, alternatif strateginya, lalu strategi pemasarannya apa yang kita harus lakukan. Ya, kita pernah bahas juga sedikit ya, yaitu masalah umum UMKM, yaitu masalah sumber daya manusia. Ya, lalu masalah operasional, masalah pemasaran, masalah keuangan, dan masalah lingkungan. Nah, lalu masalah SDM yang pertama yaitu lemahnya ya, bagi pengaturan karyawan ya, bahkan karyawan pun sedikit ya. Lalu juga tidak baiknya regenerasi ya. Kadang-kadang gini teman-teman ya, misalkan nih ada sebuah apa ya, saya merasakan sendiri, misalkan sebuah restoran Padang gitu ya. Nah, ada sebuah restoran Padang itu awalnya tuh enak ya. Nah, tetapi ternyata enaknya ini karena si bapak atau ibunya ini yang bikin gitu ya. Nah, makin lama usia meninggal gitu kan, digantikanlah oleh anaknya ya. Nah, ternyata begitu dipegang oleh anaknya, itu tidak seenak buatan orang tuanya. Ya, sehingga usaha restoran Padang itu pun bangkrut gitu ya. Nah, ini artinya kurang bagusnya regenerasi ya. Lalu terbatasnya tenaga kerja. Nah, pada UMKM biasanya tenaga kerja itu cuma 1 atau 2 orang, sehingga terkadang dengan yang produsen itu 1 orang doang gitu kan. Nah, sehingga banyak sekali mungkin pelayanan yang tidak bagus atau tidak baik gitu ya menurut kita gitu kan dalam pelayanan tersebut. Nah, akhirnya apa? Produktivitasnya rendah ya karena kurangnya tenaga kerja ya, akhirnya menjadi rendah ya. Lalu belum adanya asosiasi usaha atau koperasi yang menaungi khusus ya. Nah, belum adanya asosiasi, misalnya pernah ada tapi biasanya tidak panjang umurnya ya. Lalu masalah operasional. Nah, rendahnya inovasi. Nah, dari dulu sampai sekarang ya, warteg dari dulu sampai sekarang itu dia ada yang bilang teknologinya touchscreen ya, touchscreen disentuh ya, teknologi sentuh nanti barangnya ada ya. Mbak, gitu kan, Mas yang ini Mas, ya. Tinggal sentuh etalasenya nanti dikasih, oh yang ini. Gitu. Nah dari dulu sampai sekarang seperti itu gitu kan. Nah inovasinya belum berkembang secara baik gitu ya. Rendahnya pengendalian kualitas. Nah, ini terkadang UMKM ini misalkan kayak restoran-restoran kecil gitu ya atau warteg ya. Ya mereka yang penting jualan gitu. Mereka tidak memperhatikan rasa ya. Nah, lalu juga sederhananya teknologi ya. Nah, ini memang UMKM itu kurangnya kolaborasi dengan teknologi ya.
Kenapa? Karena adanya keterbatasan akses bahan baku ya, rendahnya manajemen persediaan. Nah, terkadang ketika laris manis nih ya, ada misalnya ada satu makanan yang habis gitu ya, laris gitu kan. Nah, itu akhirnya apa? Habis ya udah habis gitu aja. Nyari nyari makanan itu gitu ya, ke restoran itu atau warteg itu udah habis gitu, udah habis Mas gitu. Ya udah akhirnya yang tadinya harus terjual yang lebih banyak, akhirnya hanya terjual sebatas yang ada aja gitu kan. Lalu juga tidak baiknya layout pabrik ya atau layout dari barang-barang yang dijualnya itu. Nah, ya terkadang seadanya gitu. Lalu masalah keuangan. Nah, terbatasnya modal kerja dan investasi ya. Nah, lalu rendahnya kemampuan akses kredit perbankan. Kenapa? Karena sebagian besar UMKM mereka tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi ya, sehingga laba ruginya itu tidak terlihat. Ketika ingin mengajukan kredit atau pinjaman atau pembiayaan ke bank ya, itu mereka tidak memiliki catatan laporan keuangannya dari tahun berapa sampai tahun berapanya itu tidak terlihat. Karena yang penting mereka itu ada uang belanja gitu kan. Di hari itu ada 10.000, di sore hari ketika tutup ada 100.000. Udah gitu aja tiap hari tuh ya. Tidak dicatat ya, cuma lihat-lihat itu aja gitu kan. Nah, sedangkan lembaga perbankan itu kan dia butuh bukti ya, bukti tertulis gitu kan. Bukti hanya apa. Nah, lalu rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha ya tadi ya, tidak ada pencatatan. Nah, masalah pemasaran, rendahnya diferensiasi. Nah, produknya kadang-kadang dari dulu sekarang itu aja ya, tanpa adanya inovasi produk, tanpa adanya produk yang bermacam-macam. Ya, karena keterbatasan modal, biaya promosi ya. Jarang orang yang mengetahui oh di sana ada makanan yang enak, ada restoran yang enak, ada warteg yang enak. Mungkin yang tahu cuma sebagian orang atau penduduk setempat aja. Ya, orang-orang yang dari wilayah lain mungkin nggak tahu ya. Lalu belum memiliki jaringan bisnis ya, belum memiliki jaringan bisnis ya. Jadi ya masih individu-individu gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya bahwa salah satu kesuksesan orang mencari barang ya, lalu si penjualnya itu dia tuh nggak punya gitu, tapi dia tetap bilang ada gitu kan. Nah, ternyata apa? Dia telepon temennya, lu punya barang ini nggak? Ada yang nyari nih gitu kan. Nanti gue beli dah gitu kan. Gue beli dah gitu. Nah, dia ambil tuh untungnya misalkan 10.000, 20.000 ya dari barang dengan bisnis. Ketika ada orang yang menanyakan suatu barang, dia nggak punya, dia ya udah dia bilang nggak punya, nggak ada. Gitu. Akhirnya apa? Ya udah rezekinya lewat gitu aja ya dari masalah-masalah yang kurang. Nah, lalu masalah lingkungan ya. Nah, adanya penaikan BBM terkadang ini ketika bahan bakar naik ya, harga BBM naik, biasanya harga-harga langsung pada naik kan secara otomatis. Sehingga si pembelinya itu yang tadinya belinya banyak akhirnya karena ada kenaikan BBM akhirnya jadi belinya sedikit, akhirnya pemasukannya sedikit ya. Lalu adanya kenaikan UMR ya. Nah, UMR naik ya, tapi UMKM nggak naik. Apa ya, UMR naik tapi satu sisi harga juga naik ya sebenarnya nggak berpengaruh juga kan. Adanya perubahan selera ya. Nah, orang kan nggak tiap hari pengen makan makanan yang sama, nggak tiap hari pengen beli produk yang sama ya. Kadang-kadang mau makan ini, kadang mau makan itu kan. Nah, akhirnya ya nggak laku ya, kurang laku. Nah, banyaknya produk pengganti ya. Contoh misalkan dulu mungkin ayam goreng itu ada yang pakai apa namanya? Ada yang pakai tepung ya, ada yang dikasih sambal segala macamnya ya. Nah, kadang-kadang ya gitu-gitu aja ya, misalkan kayak itu warteg misalkan dari dua sampai sekarang yang goreng doang ya kan nggak apa-apain. Nah, pesaing baru ini juga merupakan tantangan yang paling besar ya ketika ada satu warteg ya ada lagi tuh misalkan franchise ya yang rasanya mungkin lebih enak atau karya itu industri yang menyerap banyak orang ya menyerap banyak orang. Lalu kita lihat bagaimana KTM ya, lalu bagaimana masalah keuangannya, lalu bagaimana masalah operasionalnya, produksinya ya, nah, bagaimana lingkungannya. Nah, inilah permasalahannya rendahnya diferensiasi ya akibat dari sumber daya manusia yang kurang skillnya, kurang terlatih, keuangannya kurang, ya lalu juga produksinya juga kurang, akhirnya berdampak pada lingkungan ya, adanya kenaikan bahan bakar ya, belum adanya asosiasi usaha. Nah, ini salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan. Yaitu pertama kita melakukan pelatihan atau pendampingan administrasi pembukuan. Nah, ini penting karena UMKM itu sebagian besar masih kurang dalam hal administrasi pembukuan atau pencatatan transaksi atau akuntansi. Pembukuan atau akuntansi secara berkala ya dan secara simultan dan terus-menerus, maka itu akan bisa membuat mereka berkembang. Kenapa? Karena
mereka bisa melakukan akses ya atau melakukan peminjaman atau pembiayaan ke bank ya, baik itu bank yang konvensional maupun yang bank syariah ya. Lalu pelatihan pendampingan kewirausahaan ya. Nah, ini juga penting karena terkadang seorang pengusaha UMKM terutama yang masih awal-awal itu mereka masih labil ya. Labilnya itu gini, kadang-kadang jualan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jualan ini, kadang-kadang jualan itu kan. Konsisten, harus komitmen terhadap apa yang biasa mereka jual dan apa yang mereka mudah dapatkan ya. Lalu pelatihan praktek keterampilan usaha, nah ini juga penting agar mereka bisa menghasilkan barang dengan kualitas yang bagus. Kerja KKN bidang keuangan ya, tadi ya pelatihan pembukuan, pelatihan studi kelayakan ya. Ketika membuat studi kelayakan bisnis, mereka harus tahu tuh misalkan ya daerah, tapi bukan berarti di situ ada peluang, justru orang apa namanya ada peluang apa bunga. Nah, misalkan buka apa nih jarang yang beli atau buka apa usaha-usaha yang tidak menyulitkan si penjualnya sendiri atau si pelaku UMKM sendiri ya. Lalu pelatihan atau pendampingan pengajuan kredit. Nah, bagaimana cara melakukan pengajuan pembiayaan ya. Nah, apa saja yang harus dibutuhkan? Pelatihan pengelolaan keuangan ya. Bagaimana UMKM itu dia bisa mengelola keuangan. Lalu program kerja KKN di bidang operasional, bagaimana pelatihan pendampingan penggunaan teknologi baru, pelatihan pendampingan penjaminan kualitas ya, bagaimana bisa menjaga kualitas barang, produksi barang yang dia jual ya. Lalu perusahaan label ya. Jadi ketika jualan itu ya kalau bisa dikasih kemasan, packaging itu yang bagus gitu ya. Nah, petani-petani di luar negeri ya, Filipina nggak salah ya. Jadi dia ketika buah-buahnya itu sudah masak, lalu mereka kasih label dan langsung diekspor ke luar negeri. Ya, jadi nggak masuk tengkulak, nggak masuk ke macam-macam gitu ya. Akhirnya barangnya udah busuk duluan, harganya udah mahal lagi, kan? Nah, lalu pelatihan pendampingan diversifikasi produk ya, promosi, pendampingan distribusi harga. Lalu penyusunan pembuatan jaringan bisnis ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, packaging ya. Nah, lalu ini adalah contoh-contoh dari berikan apa namanya berikan kemasan ya, kemasan. Oke, mungkin itu saja teman-teman.